Setelah dari pertemuan di Gunung Pring Magelang, Jawa Tengah, Wali Pedi jatuh sakit. Karena perjalanan yang ditempuh Wali Pedi tidak semestinya, Wali Pedi pindah dari truk satu ke truk lainnya. Kadang kehujanan, kadang kepanasan, dan tubuh Wali Pedi tidak kuat menerima semua itu dan beliau pun jatuh sakit. Wali Pedi terbaring tak berdaya di pembaringan, badannya panas, matanya terlihat semakin cekung karena kurang tidur. Tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang yang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Pedi. Ada yang membawa buah-buahan dan ada yang memberikan uang. Sebahagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Pedi untuk berobat di rumah sakit terdekat. Tapi Wali Pedi menolaknya. "Terima kasih, biarlah 2 ataupun 3 hari lagi akan sembuh sendiri kok," jawab Wali Pedi. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Pedi ini. Bukan karena Wali Pedi ini seorang wali, karena para tetangga tidak tahu kalau Pedi ini adalah seorang wali. Dan bukan juga karena Wali Pedi ini orang yang kaya, tetapi karena Wali Pedi ini orang yang dermawan, suka menolong dan sopan terhadap yang tua, dan juga beliau sangat sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Pedi demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan terbaring, tubuh Wali Pedi tidak kuat menahan, dan Wali Pedi tidak sadar ataupun pingsan. Beliau baru tersadar ketika merasakan ada orang yang datang yang menyeka tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng dan bersih, seorang pemuda yang sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Pedi. "Saya adalah amalan selawat yang biasa sampeyan baca. Saya akan menjaga sampeyan sampai sembuh," ucap pemuda ini. Wali Pedi kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. "Apakah aku sudah mati?" tanya Wali Pedi. Dengan tersenyum, pemuda ini menjawab, "Belum." Wali Pedi tertegun dan terdiam. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Wali Pedi. "Assalamualaikum," ucap tamu tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Wali Pedi dan pemuda ini berbarengan. Pemuda ini membungkukkan badannya dan berbisik kepada Wali Pedi. "Kang, tamu yang datang ini adalah malaikat," bisik pemuda itu. "Apakah malaikat Israel?" tanya Wali Pedi. "Hehe, bukan, tapi malaikat rahmat," jawab pemuda itu. "Kalau begitu, bukakan pintu kamarnya, Mat." "Gak apa-apa kan kalau kamu aku panggil Somad?" ujar Wali Pedi. "Iya, gak apa-apa Kang," jawab Somad dengan membuka pintu kamar. Tampaklah yang masuk seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. "Siapakah Anda?" tanya Wali Pedi. "Saya malaikat rahmat," jawabnya. "Apakah kopi yang kau bawa di baskom itu?" tanya Wali Pedi. "Haha, Kang." Somad tertawa mendengar pernyataan Wali Pedi. Malaikat rahmat lalu meletakkan baskom di meja sebelah tempat tidur Wali Pedi. Lalu menjawab, "Bukan Kang, tapi air dari telaga Kausar guna diminum dan buat wudhu." Lalu malaikat yang berwujud pemuda tampan ini pamit. Dan sekitar 5 menit kemudian datang tamu lagi. Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW yang datang. Kamar Wali Pedi langsung harum semerbak. Wali Pedi berusaha bangkit, tapi Nabi menyuruhnya tetap berbaring. "Ahli Firdaus, bergembiralah karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah," ucap Nabi kepada Wali Pedi. Nama Wali Pedi ini memang sebenarnya Ahli Firdaus, tapi Nabi Khidir memanggilnya dengan sebutan Pedi, nama yang berasal dari kata faedah. Nabi Khidir berharap Wali Pedi ini menjadi orang yang berfaedah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya, dan itu akhirnya terbukti. Wali Pedi mendengar perkataan Nabi ini hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis dan menangis lagi. Setelah Nabi keluar, datanglah Nabi Khidir. Beliau Nabi Khidir yang banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa kepada Wali Pedi. Walaupun pertemuan Wali Pedi dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat Wali sama dengan ilmu orang yang belajar selama 100 tahun. Berikutnya datang silih berganti wali-wali yang dikenal Wali Pedi. Dan menjelang subuh datanglah Mas Kiai Mursyid, guru dari Wali Pedi. Ketika Mas Kiai Mursyid datang, tubuh Wali Pedi sudah segar dan sehat. Mas Kiai Mursyid datang dengan membawa kopi dan rokok. Setelah sholat subuh berjamaah dengan Mas Kiai Mursyid, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan rokok bareng. Wali Pedi sekali-kali dapat wajengan dari Mas Kiai Mursyid. Mas Kiai Mursyid sedikit membuka rahasia arash, membuka jalan yang akan dihadapi Wali Pedi kelak. Dan setelah sholat duha, Mas Kiai Mursyid pulang. Memang para wali-wali Allah itu ketika sakit banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa. Kita melihat mereka dengan pandangan kasihan karena sakit yang dideritanya.
Tapi di balik itu semua, para wali-wali Allah sangat berbahagia ketika dirinya sakit.